Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Patepang di sareng Pacepi dina pangajaran bahasa Sunda. Kumaha daramang sadayana? Alhamdulillah, pamugi aran jadi sadayana tetep aya dina kaayaan anu sehat wal afiat. Teu hilap kula wargi aranjeun sadayana tatanggi kitu nya. Mugi sadayana aya dina kaayaan anu sehat wal afiat. Oke ulah lali doakeun ibu bapak guru nu aya di sakola tiap dinten ya unggal dinten tetap aya dina kaayaan sehat wal afiat. Dina dinten ayeuna urang baris diajar aksara Sunda. Saleresna mah aksara Sunda teh atos diajar kapungkur waktu kelas 5. Tapi panginten tos lami henteu diingat-ingat deui tangtosna wae panginten aya nu lali nya, aya nu hilap kitu tah lali. Ada yang lupa. Tah ayeuna urang diajar deui aksara Sunda sareng Pacepi. Khusus nama dinten ayeuna urang diajar 8 aksara ngalageuna. Aksara ngalageuna teh biasana sok dianggo kanggo nyorakeun huruf-huruf konsonan. Ya. Tah pan dina aksara Sunda mah huruf-huruf ngalageunana teh pangkerna A. Tah kumaha atuh da dina kahirupan teh henteu A sadayana, contoh we botol pangkerna O, sedangkan dina aksara Sunda A sadayana ba ta la kitu. Kumaha sangkan carana urang tiasa nyerat botol, tiasa nyerat misalna teh cocok gitu ya. Tah urang diajar dinten ayeuna Pacepi bade share bade bagikeun video pembahasan anu didamel ku Pacepi nanging dina bahasa Indonesia. Sok atuh sadayana ayeuna mah siapkeun heula tulisna buku tulis bahasa Sundana. Sadayana diajar anu sumangetnya. Oke, di akhir aya tugas ti Pacepi kedah nyerat aksara Sunda. Hatur nuhun. Wassalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dalam materi bahasa Sunda. Sebagai materi tambahan pada hari ini kita akan belajar kembali ya aksara Sunda. Banyak sekali bentuknya, namun pada hari ini kita akan mempelajari ngalageuna ka, ga, kemudian di sini ada nga, ca, ja, nya, tada. Silakan kalian pelajari dulu. Untuk K bentuknya kayak 7 ya. 7 tapi 2. Terus ga, kalau G mah kesini. Cuman kalau dalam aksara Sunda G-nya seperti ini. Terus nga kayak bentuk ga, cuman kalau ga yang belakangnya seperti ini, kalau nggak ke situ. Kemudian ada ca di sini, terus khasnya ini di sini ada bulatan seperti itu ya. Ja, ja ada lapis di sininya ya, di atasnya ada lapis garis gitu. Kemudian di sini adanya, terus di sini ada ta. Terus di sini ada da. Ya. Nah, silakan terlebih dahulu kalian catat aksara ngalageuna yang tadi Pak Cepi sebutkan. Jadi, kalau dalam aksara ngalageuna atau aksara Sunda, ya tepatnya aksara Sunda Kaganga ini, untuk ngalageuna ini mewakili bunyi-bunyi konsonan. Sebagaimana kita ketahui kan ada konsonan, ada vokal. Kalau vokal itu a, i, u, e, o ya. Nah, kalau misalnya konsonan ya huruf mati. Nah, untuk di aksara Sunda untuk ngalageuna ini ditujukan untuk mewakili konsonan. Tapi bunyinya di belakangnya huruf a semua. Nah, nanti bagaimana? Sedangkan kan kita enggak a semua. Misal seperti nama Pak Cepi sendiri kan tidak Cava tapi kan C, V kan belakangnya enggak A gitu. Bagaimana kalau misalnya bunyi vokalnya suaranya itu tidak A semua? Nah, nanti di sini tugasnya ada tanda vokalisasi atau rarangken yang tujuannya untuk
merubah vokal atau menambah huruf R, H dan lain-lain, atau menghilangkan huruf vokalnya. Banyak sekali tanda vokalisasi, namun pada hari ini kita belajar terlebih dahulu bagaimana merubah menjadi asalnya ga jadi gi, atau jadi ge, atau jadi ge, atau jadi gu, atau jadi g, atau jadi go. Nah, kita sekarang khusus pelajari dulu ini yang 8 bentuk-bentuknya, kemudian bagaimana cara merubah supaya bunyi vokalnya tidak a, jadi belakangnya i. Siap? Oh, baik. Kalau siap, sekarang kita lanjutkan ke praktek. Anak-anak, di sini kita akan praktek bagaimana ngarobah suara atau merubah vokal ya. Kan di aksara Sunda itu yang ngalagena kan tadi udah disampaikan belakangnya a semua, sedangkan kan kita dalam kehidupan sehari-hari tidak a semua, membutuhkan yang belakangnya i, u, e, atau o. Bagaimana ca ini menjadi ci atau jadi cu, jadi ce, jadi ce, jadi ce, jadi co? Mudah sekali. Sudah siap? Kalau misalnya mau merubah jadi ci, ya sedikit di zoom. Di sini pertama kita tulis ca-nya ya. Di sini ya. Tek. Nah, kalau tidak dirubah ini kan ca. Bagaimana kalau mau menjadi ci? Kita gunakan panghulu yang ini ya. Jadi diletakkan di atasnya seperti ini. Siap? Oke, kita lanjut. Ini kan ca, kita rubah jadi bunyi vokalnya i ya, ci. Di sini di atasnya disimpan panghulu. Nah, ketika ditambah ini panghulu, maka tidak ca lagi, jadi ci. Oke? Sekarang kita lanjutkan bagaimana merubah ca menjadi cu. Siap? Terlebih dahulu bagaimana kita tulis dulu. Kalau bentuk yang ca-nya bagaimana? Nah, gini ya. Bentuk ca. Sekarang kita rubah menjadi cu. Kita beri panyuku. Nah, ini ya. Panyuku. Kayak angka 7 di bawah ya. Di bawah yang ca tadi. Nah, kita beri panyuku di bawahnya. Nah, jadi ini tidak ca lagi tapi cu. Bagus. Kita lanjut ya. Bagaimana kalau merubah jadi ce? Kalau tanpa curek berarti ce ya. Kalau ada cureknya ce. Ini ce. Nah, baik. Yang pertama kita tulis dulu. Nah, ca-nya seperti ini. Kemudian kita rubah jadi ce. Bagaimana? Kita beri pamepet ya. Ini di atas lokasinya. Kita langsung praktek saja. Kita beri pamepet. Nah, seperti ini di atasnya. Jadi ini tidak ca lagi. Bunyinya jadi ce. Oke, kita sekarang lanjut ke ini ya, nomor 4. Kita rubah menjadi C. Kalau kita mau rubah jadi C, kita gunakan paneleng ya. Nah, diberi seperti ini, seperti Z ya, kecil tapi di sininya ada garis. Diletakkan di depannya. Oke. Yuk kita praktek. Nah, Pak Cepi sudah tulis ca-nya seperti ini. Sekarang kita rubah jadi C. Bagaimana tadi pamepet ya? Nah, di sini. Nah, ketika disimpan paneleng ya, maaf, bukan pamepet, paneleng, maka rubah jadi C seperti itu. Yang kelima kita akan rubah menjadi ce. Nanti ke-6 co. Terlebih dahulu kita
tulis dulu ca-nya. Nah, oke, sebelah sini juga sudah. Oke, kemudian kita rubah ya jadi ce. Bagaimana? Kita gunakan apa? Kita gunakan paneleung. Kalau untuk jadi o, kita gunakan panolong di belakang. Kalau paneleung di atas. Oke. Kita langsung saja beri paneleung. Kayak pamepet, cuman di sebelah sininya ada garis lagi. Nah, ini jadi ce. Kalau co, kita beri panolong di belakang. Kalau misalnya paneleng tadi mau rubah jadi e di depan, tapi kalau mau jadi o di sini jadi co. Mudah bukan? Ya, mudah ya. Nah, ini adalah tata cara merubah bunyi vokal yang dasarnya a menjadi ci, menjadi belakang jadi u, jadi e, jadi e, jadi e, jadi o. Ya. Sebelum mengerjakan tugas, ya, mengerjakan beberapa kata yang akan Pak Cepi berikan, kemudian kalian harus tulis ke aksara Sunda. Terlebih dahulu Pak Cepi akan mencontohkan. Di sini ada satu kata cuci. Ada dua suku kata, tapi kan ya, cu dan ci berasal dari apa? Dari ca. Terlebih dahulu dicatat dulu, ditulis dulu. Cuci kan berasal dari ca. Cu, nah berarti pakai panyuku cu. Nah, ini jadi cu. Bagaimana jadi ci? Pakai panghulu yang di atas. Ci, jadi cu ci, cuci. Satu kata ya, tapi dua suku kata cuci, cuci. Ini enggak jadi caca lagi, tapi jadi cuci. Nah, sekarang Pak Cepi akan bagikan ya tugasnya. Silakan kalian kerjakan di buku tulis, kemudian upload ke e-learning. Terima kasih.